Pernah nggak sih ngerasa kalian udah punya banyak ide, udah tahu tujuan kalian apa, tapi kadang kita tuh bingung buat mulainya dari mana, harus melangkah dari yang mana dulu gitu. Halo manusia, tujuan udah ada, tapi kita tuh bingung mulainya dari mana. Nah, kalau kalian udah pernah lihat video Obet Doang sebelumnya, itu tuh membahas tentang tujuan gitu. Tentang pentingnya kita meletakkan kompas kita mau diarahkan kemana gitu. Nah, di video sebelumnya itu yang membuat kita bingung melangkah adalah salah satunya adalah tujuan gitu. Kenapa kita bingung untuk memulai sesuatu? Kadang kita tuh mau mulainya dari mana? Yang penting karena kita nggak punya tujuan gitu. Sama kayak masak, kalau kita nggak tahu mau masak apa, ya kita juga bingung mau melangkah apa yang harus dikerjakan gitu. Makanya tujuan itu penting banget gitu. Kalau kalian udah punya tujuan, kadang kita juga bingung mulainya dari mana dulu gitu. Kadang saat kita scrolling gitu, kita tuh lihat kok dia bisa ya kayak gitu, kok orang lain bisa ya sukses kayak gitu, gimana ya caranya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya yang bikin kita tuh malah jadi stuck gitu, nggak bergerak-gerak, nggak mulai gitu, nggak mulai bergerak, nggak mulai melangkah, nggak mulai melakukan sesuatu gitu. Itu sebenarnya problem banget gitu. Kalian pernah dengar nggak Atomic Habit atau The Compound Effect Theory? Teori ini tuh menjelaskan bahwa setiap perilaku kita, setiap habit kita, meskipun hanya 1%, itu tuh akan terakumulasi gitu. Setiap hal kecil yang kita lakukan, itu tuh akan memiliki dampak buat kehidupan kita. Meskipun itu hanya 1%, itu akan sangat berdampak gitu. Kita ibaratkan sebagai air dalam gelas. Awalnya gelas itu kosong, lalu kita isi dengan air satu tetes setiap hari. Lama-kelamaan gelas yang tadinya kosong itu akan terisi penuh gitu dengan air. Ya sama, kalau kita untuk mencapai tujuan kita isi dengan hal-hal kecil, melakukan hal-hal kecil yang kita isi terus setiap hari, lama-kelamaan tujuan kita itu bakal tercapai gitu. Sama kayak yang kemarin saya bilang gitu, bahwa sebuah proses itu nggak harus nunggu kita menjadi besar dulu. Kita tuh bisa mulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Misalnya, kita ingin lingkungan kita bersih gitu. Kalau misalnya kita mau menggerakkan warga sekitar untuk bersih-bersih, mungkin agak susah gitu. Ya udah, kita mulai aja dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, misalnya memilah sampah dulu dari rumah, pisahkan antara organik dan anorganik setiap hari. Seperti itu terus setiap hari. Lama-kelamaan nanti akan mulai berdampak, akan mulai terasa tuh apa dampaknya buat diri kita gitu. Kita udah bisa memilah sampah. Kemudian nantinya masyarakat akan tersadarkan. Ya mulailah dari hal kecil yang bisa kalian lakukan, karena hal kecil itu akan berdampak sangat besar di hidup kalian gitu. Jadi intinya, kalau kalian udah punya tujuan tapi bingung mau mulainya dari mana, ya mulailah dari hal-hal yang kecil gitu. Karena untuk mencapai sebuah tujuan yang besar, kita tuh harus berproses dulu, harus melalui langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari gitu. Kita sebagai manusia kadang pengennya langsung instan gitu, bahwa kita punya tujuan besar dan kita akan melakukannya langsung besar gitu. Tapi perilaku besar itu tidak akan mungkin tercapai kalau tidak melakukan hal-hal kecil gitu. Misalnya kita setiap hari bangun pagi, lalu olahraga pagi. Ya jangan banyak-banyak lah, misalnya setiap bangun pagi kita melakukan 1 kali push up setiap hari. Tapi itu diulangi terus secara konsisten. Mungkin nanti di hari ke-100 kalian udah bisa push up 50 sekali push up. Ya karena itu proses gitu. Jadi untuk memulai sesuatu itu, untuk mulai melangkah itu sebenarnya sangat mudah. Apalagi kalau tujuannya udah jelas gitu, kita udah punya tujuan. Sebenarnya kalau kita udah punya tujuan yang jelas, kita tuh bakal mudah gitu melalui langkah-langkahnya. Tapi kan yang jadi pertanyaan, gimana cara kita memulainya gitu? Ya mulailah dari hal-hal yang kecil gitu. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil gitu. Yang paling penting tuh jangan pernah nunggu momen. Karena menunggu momen itu ya di nanti-nanti nggak bakal kejadian gitu. Akhirnya kalian nggak melakukan apa-apa. Akhirnya cuma mikir, gimana ya caranya?
gimana ya? Kok dia bisa? Kok saya nggak bisa ya? Nah, kalau kalian menunda-nunda pekerjaan atau hal-hal kecil yang bagi kalian itu tuh udah sesuai tujuan kalian, itu tuh nggak bakal kemana-mana. Kalian tuh akan stuck di situ gitu. Ya kata Atomic Habit tadi, kalau kalian melakukan perubahan 1% aja setiap hari, itu tuh akan jadi snowball effect gitu. Yang mana semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sama kayak tetesan air tadi yang di dalam gelas. Dia tuh awalnya cuma satu tetes air, tapi lama-kelamaan dia akan menjadi satu gelas air gitu. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan menunggu kalian besar dan melakukan hal yang besar gitu. Karena itu nggak mungkin kejadian kalau kalian nggak melakukan hal-hal kecil dulu. Hal-hal kecil itu kadang disepelekan, tapi justru dari hal-hal kecil itu kita bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya dan bertumbuh terus menjadi lebih baik dan akhirnya tanpa kita sadari nanti kita tuh bisa mencapai tujuan yang kita mau gitu. Oke, saya punya contoh konkret. Jadi saya punya target, saya tuh harus bisa ngobrol lancar depan kamera tanpa gugup gitu. Dari tujuan ini, saya akhirnya bikin sebuah challenge gitu buat diri saya sendiri. Saya mulai hari ini sampai 30 hari ke depan, saya akan ngobrol di depan kamera apapun itu pembahasannya. Untuk melatih saya bisa ngobrol depan kamera dengan lancar, tanpa gugup. Karena apa? Karena hal-hal kecil ngupload misalnya di short atau di TikTok setiap hari depan kamera ngobrol, itu tuh lama-kelamaan mungkin akan membentuk saya menjadi lebih baik lagi ngobrol depan kamera kayak gini. Ya kita ingin bertumbuh lebih baik gitu. Kalau kalian masih bingung gimana caranya memulai, ya mulailah dari hal-hal yang kecil. Misalnya, udahlah simpan HP kalian, stop nonton video ini sampai sini, dan lakukan apa yang ingin kalian tuju gitu. Melalui langkah-langkah kecil, saya yakin tujuan kalian pasti akan tercapai. Karena untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik itu tidak bisa instan. Ada proses yang harus dilalui. Mungkin segitu aja video dari saya untuk kali ini. Dan kalau kalian penasaran gimana dengan challenge saya tentang setiap hari ngobrol depan kamera, mungkin kalian bisa follow di TikTok saya di Obet Doang. Di situ saya bakal upload video setiap hari. Apapun pembahasannya di TikTok itu akan saya bahas setiap hari. Upload di TikTok setiap hari itu adalah langkah kecil yang saya lakukan secara konsisten dalam 30 hari ke depan. Dan kita bakal lihat video ini dengan nanti video 30 hari ke depan apakah akan sama ataukah udah ada perubahan di diri saya, termasuk cara saya ngobrol depan kamera gitu. Ini tuh alasan kenapa saya editingnya cuma talking head kayak gini, karena saya mau mulai bertumbuh gitu. Saya nggak mau channel ini tiba-tiba pakai editing yang aneh-aneh, pakai b-roll, pakai ini, pakai itu, pakai sinematik dan lain-lain. Enggak. Saya pengen video channel YouTube Obet Doang itu bertumbuh dari awalnya yang talking head, cuma awalnya kayak gini pakai HP, mungkin nanti berkembang lagi, terus bertumbuh lagi, sehingga saya bisa menjadi seorang content creator yang punya kualitas gitu. Saya juga awalnya memulai Obet Doang ini tuh bingung mulainya dari mana gitu. Alat cuma seadanya handphone. Tapi kalau kita nunggu punya kamera bagus, punya mikrofon bagus, punya alat editing yang bagus, ya kapan kita mulainya? Mulailah dari hal-hal kecil, kayak mengumpulkan ide, tujuannya udah jelas mau kemana. Ya udah lakukan aja gitu hal-hal kecil itu, karena hal-hal kecil itu nanti akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar gitu. Mungkin segitu aja video dari saya. Saya berharap kita akan terus hidup dan bertumbuh semakin baik lagi ke depannya setiap hari. Meskipun hanya 1% peningkatan kita setiap hari, di hari ke-100 kita mungkin akan jadi 100% diri kita gitu, akan mencapai tujuan kita. Segitu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman kalian. Ya, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan pertanyaan terakhir, jadi gimana? Kalian masih bingung mau mulai dari mana? Kalau kalian udah mulai langkah kecil yang kalian lakukan di hari ini, coba share di kolom komentar ya. Kita akan hidup dan bertumbuh bersama. Terima kasih. Kalian pikir ini mudah? Coba kalian lakukan sendiri.